ketiga ada Talita Dias Lecika dari Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk latar belakangnya dari konsep ketauhidan adalah tauhid merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi inti dari keyakinan serta praktik keagamaan umat muslim. Jadi tauhid ini menjadi konsep dasar ya. Jadi percuma kalau misalkan kita beribadah semaksimal mungkin, sekencang mungkin, setinggi mungkin, tapi konsep tauhid kita masih salah, maka amal ibadah itu akan menjadi sia-sia. Konsep ini bukan hanya persoalan teologi semata, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kehidupan. Jadi tauhid ini memberikan kita salah satunya adalah sebab kebahagiaan ya. Kebahagiaan umat muslim ini bisa diraih dengan cara tauhid kita yang sangat benar. Karena dengan kita menjadikan tauhid ini konsep dasar dalam kehidupan kita meyakini bahwa semua pengaturan yang ada di bumi ini, semua rezeki, semua nikmat yang semuanya diberikan oleh Allah. Semua ujian, semua percobaan itu hanya diberikan oleh Allah. Jadi kita paham, kita tahu bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah sambil berikhtiar dan bertawakal. Jadi kita mempunyai satu pegangan, yaitu berserah diri kepada Allah. Jadi kita menjadi bahagia karena kita tidak terlalu overthinking bagaimana kehidupan kita, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita punya. Dalam konteks ini juga dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang ketauhidan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan interaksi sosial. Bisa kita lihat ya, untuk fenomena penyimpangan tauhid ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Banyak di lisan kita tuh, di sekitar kita meyakini bahwa siapa pencipta dari alam semesta ini, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam praktik ibadahnya mereka menyekutukan Allah, misalkan masih percaya dengan dukun ya, masih banyak kan percaya dengan santet, jimat-jimat, kodam seperti itu menjadikan salah satu bagian dari syirik. Jadi tauhid itu bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan pencipta alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dalam praktik ibadahnya kita masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan kekuatan-kekuatan selain Allah. Saya jadi teringat ya dengan salah satu kata teman saya, yaitu Baskara. Dia tauhidnya ini sangat kuat. Jadi ketika dia melihat ada yang percaya dengan ramalan bintang, kartu tarot, dan orang pintar, dia hanya tertawa seperti itu. Dan dia juga memberitahu pada saya bahwa tumbuh lebih baik itu dengan cara tauhid yang benar, seperti itu. Next ya. Untuk pokok bahasannya, yang pertama konsep tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk kata benda dari kata kerja atau masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Jadi untuk ini kita kembali kepada suatu keesaan Allah, yaitu menanamkan dan meyakini dalam hati kita, merenungi dalam pikiran kita, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kita kembali kepada satu kata dasar, yaitu la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah, tiada maha yang bisa mengatur isi dunia ini selain Allah. Nah, tauhid dibagi menjadi 3 ya, menurut Ibnu At-Taimiyah. Yang pertama ada tauhid uluhiyah, kedua ada tauhid rububiyah, yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Untuk tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini ilmu atau teologi yang tentang keesaan Allah, tentang Allah. Dan untuk tauhid uluhiyah ini tentang perbuatan kita terhadap Allah. Jadi untuk saya jelaskan dari tauhid asma wa sifat terlebih dahulu, yaitu meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna tanpa cacat. Jadi tauhid asma wa sifat ini kita meyakini bahwa segala hal yang maha itu hanya milik Allah, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, segala hal itu yang sifat yang paling tertinggi itu yang paling sempurna adalah milik Allah. Kita memang bisa melihat, tapi yang maha melihat, yang bisa melihat seluruh isi dunia dalam satu
satu penglihatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sebanding dengan sifat dari Maha Allah. Jadi kita meyakini bahwa sifat Allah ini yang paling sempurna. Dan untuk tauhid yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Jadi kita meyakini ya bahwa Allah lah yang pencipta seluruh isi dunia, dari langit maupun bumi, malam dan siang, hujan dan panas, seperti itu. Dan Allah lah yang maha mengatur siang dan malamnya, seperti itu. Lalu Allah juga yang maha memiliki dari semua yang ada di seisi dunia ini. Dan untuk yang tauhid uluhiyah yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi ini perbuatan kita kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah lah saja yang berhak kita sembah. Contohnya kita sujud, doa, berharap, sholat, takut, dan harapan kita hanya kepada Allah. Tidak ada hamba atau sekutu baginya. Jadi kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Harapan kita hanya pada Allah, doa kita hanya kepada Allah, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip tauhid dalam agama Islam. Meskipun semua menyampaikan ajaran tauhid, cara penyampaiannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman umat masing-masing. Jadi teman-teman, untuk konsep prinsip tauhid dalam Islam itu gini. Seluruh nabi itu diutus untuk mengajarkan yang utama yaitu tauhid kepada Allah. Dan seluruh kitab-kitab diturunkan untuk mengajarkan yang utamanya tauhid karena Allah, yaitu untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah. Jadi kalau kita bedah ya, ini tauhid ini sebenarnya dulu waktu Nabi Muhammad pertama kali berdakwah 10 tahun pertamanya itu mengajarkan tentang tauhid. Setelah tauhidnya benar, itu selanjutnya baru tentang ibadah-ibadah, sholat, haji, dan lain-lainnya. Jadi konsep utama dari keislaman kita adalah tauhid. Yaitu ini ada suatu riwayat, jadikanlah dakwah pertama kali yang kau lakukan adalah mentauhidkan Allah. Karena kalau misalkan kita telaah ya, dahulu tuh umat Nasrani pada zaman umat jahiliyah pada zaman Rasul juga meyakini kalau ketika ditanya siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktik ibadahnya mereka masih menyekutukan Allah dengan menyembah patung dan berhala, seperti itu. Nah, nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya.